Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Standing alone without a dream in my heart, without a love of my own. Blue moon, you knew just what I was there. Designated Allied Supreme Commander to accept the surrender of the Japanese. Sore hari setelah mendengar kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Beradanya kita di sini untuk melancarkan rencana kita menuju ke gerbang kemerdekaan Indonesia. Tapi Bung, Jepang masih menguasai Indonesia. Tanah putra Indonesia masih dikuasai oleh Jepang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya punya kabar bahagia untuk kita semua. Saudara-saudaraku, saya punya kabar bahagia untuk Indonesia. Jepang telah menyerah kepada sekutu. Saya mendengarnya pagi ini di radio BBC London. Oleh karena itu, terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Itu merupakan kabar gembira bagi kita semua. Tapi yang saya bingungkan tadi, Anda membicarakan tentang kekosongan kekuasaan itu maksudnya apa? Jepang tidak lagi berkuasa di negeri kita dikarenakan telah menyerah terhadap sekutu. Sedangkan sekutu belum sepenuhnya menguasai Indonesia. Oh iya, saya mengerti penjelasan Anda. Terima kasih. Lalu, apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan kekuasaan ini? Bagaimana jika kita mengajukan kepada Soekarno dan Bung Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Benar itu, Jepang sudah tidak berwenang di Indonesia. Kita harus memanfaatkan momen ini. Saya setuju dengan usulan Tuan. Karena inilah waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Yang dibilang Bung Syahrir itu benar. Kemerdekaan merupakan hak rakyat yang perlu kita proklamasikan. Oleh karena itu, mari kita ke rumah Bung Karno untuk meminta Bung Karno dan Bung Hatta memutus segala hubungan dengan pihak Jepang. Bagaimana saudara? Setuju? Setuju. Tapi jangan sampai proklamasi kemerdekaan diprovokasikan oleh PPKI. Kenapa kau berpendapat demikian, Sobat? Karena PPKI adalah badan pembentukan Jepang. Kita tidak ingin ada campur tangan Jepang dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Maka dari itu, mari kita sepakat untuk menolak berbagai hadiah dari Jepang. Karena kemerdekaan kita yang akan urus sendiri. Tepat sekali, oleh karena itu kalian semua harus mendatangi kediaman Soekarno untuk menyampaikan kabar ini. Lalu saya dan yang lainnya memerintahkan pemuda lainnya untuk merebut kekuasaan dari Jepang. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, Hairul Saleh, Sultan Syahrir, Wikana dan Darwis tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta dengan maksud menyampaikan hasil-hasil keputusan rapat. Assalamualaikum, Bung Karno. Maaf Bu, Bung Karno ada. Kami ingin bertemu dengannya. Kang Mas ada? Ada keperluan apa ya? Begini Bu, ada yang hal penting yang harus kita bicarakan. Oh, kalau begitu silakan masuk. Kang Mas, ada yang datang mencari. Ya siapa Bu? Para pemuda datang mencari, katanya ingin berbicara penting. Baiklah, saya akan menemui. Silakan duduk. Ada perlu apa saudara-saudara ini datang kemari? Saya mendengar berita kekalahan Jepang menyerah kepada sekutu dari radio BBC London di Bandung. Maka dari itu, kami para pemuda mengadakan rapat dan hasilnya ada semua setuju untuk Bung Karno dan Bung Hatta segera melaksanakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kita tidak bisa begitu saja, Bung, untuk memproklamasikan kemerdekaan negara ini, karena harus dibicarakan dulu dalam rapat PPKI. Kita tidak bisa membahas bersama PPKI, karena PPKI dibentuk oleh Jepang, dan kemerdekaan Indonesia harus dibentuk oleh masyarakat Indonesia sendiri, bukan oleh masyarakat lain. Bukan begitu, Bung. Memang kita seharusnya membicarakan ini dalam rapat PPKI, karena PPKI ini bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan negara ini. Apakah kita harus menunggu Jepang untuk memerdekakan bangsa ini? Kita bisa, Bung. Kita bisa memerdekakan bangsa kita sendiri. Mengapa harus dari Jepang? Kekuatan segelintir ini tidak akan bisa merobohkan armada perang Jepang. Coba perlihatkan kepadaku.
Mana bukti kekuasaan itu? Apa tindakan kalian dalam melindungi wanita dan anak-anak apabila pertumpahan darah terjadi? Bagaimana cara kita untuk mempertahankan kemerdekaan negara ini? Bayangkan, kita terdesak di atas kekuatan itu sendiri. Tapi Bung, semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, semakin cepat pula kita mengakhiri penderitaan rakyat Indonesia. Inilah waktu yang ditunggu-tunggu oleh bangsa kita. Baiklah kalau begitu, tapi berikan saya waktu untuk berunding dengan para golongan tua. Baiklah kalau begitu, kami mohon pamit undur diri dulu. Karena masing-masing mereka mempertahankan pendapatnya, keempat orang golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Mereka bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah kesal. Kemudian, Insinyur Soekarno meminta para golongan tua untuk datang ke kediamannya dan membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini? Para pemuda menuntut agar segera memproklamasikan kemerdekaan. Tapi kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita butuh waktu untuk mempersiapkan semuanya lebih matang, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Saya setuju. Menurut saya yang terpenting sekarang adalah menghadapi para sekutu yang ingin menguasai negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan yang akan dilaksanakan dalam sidang PPKI tanggal 18 mendatang. Bagaimana, Bu? Ya, lagi pula mereka masih golongan muda, pola pikirnya itu masih pendek. Kita seharusnya bisa melihat ke masa depan agar kita bisa mempersiapkan semuanya dengan matang. Kalau tidak, bagaimana jika nanti semuanya berantakan? Baiklah Bung, berarti kita semua sepakat. Baiklah, kita sepakat. Meski berat hati dengan keputusan Insinyur Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Insinyur Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Begini, tampaknya golongan tua tidak akan menyetujui kita. Kita harus mencari jalan lain. Bagaimana kalau kita mengasingkan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta keluar dari Jakarta? Di mana kita akan mengasingkan mereka, Bung? Bagaimana jika di Rengas Dengklok, suatu tempat di kota Karawang yang merupakan markas peta di bawah komando Peta Purwakarta? Bagaimana saudara-saudara, apakah kalian setuju? Setuju. Para pemuda pun menyetujui ide Darwis tersebut. Pada malam hari, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh pasukan peta di bawah pimpinan Darwis. Bung? Bung? Ya, ada apa? Assalamualaikum, Bung. Hei, ada apa ini? Rombongan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tiba di Rengas Dengklok dengan selamat pada waktu subuh tanggal 16 Agustus 1945. Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta berada seharian penuh di sana. Bung Karno, Hatta, apa tujuan kalian membawa kami ke sini? Maaf atas kerancangan ini, Bung. Ini demi keselamatanmu. Kami ingin membicarakan kembali tentang proklamasi, Bung. bukankah Soekarno telah katakan masalah ini akan dibicarakan di sidang PPKI? Kenapa harus menunggu PPKI? PPKI itu buatan Jepang. Kami ingin memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Pendapat ini benar. Namun kita terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Kita masih butuh bantuan dari Jepang. Bagaimana jika perkataan Jepang hanya janji belaka? Apa yang akan Anda lakukan? Apakah akan selamanya kita menunggu dari Jepang? Kita harus memproklamasikan kemerdekaan itu sekarang juga. Demi rakyat-rakyat kita yang bertahun-tahun terbelenggu oleh penjajahan di tanah mereka sendiri. Mereka berhak bahagia, sekaranglah saatnya. Tenang-tenang saudara sekalian, kita bisa menyelesaikan masalah ini dengan kepala dingin. Bung Saleh tolong lepaskan ikatan Bung Karno. Bung Darwis tolong lepaskan ikatan Bung Hatta. Bung Karno, Bung Hatta, mari ikut saya. Saya mengerti tentang perhitungan Anda berdua mengenai proklamasi. Kami memang belum pertimbangkan masalah ini dengan baik. Tapi saya yakin kita dapat bangkit dan memanfaatkan situasi ini. Kesempatan tidak datang dua kali.
apa yang mereka katakan itu benar dan saya mendukung mereka. Tetapi apakah kita bisa? Apakah semua ini mungkin kita lakukan? Tentu kita bisa, Bung. Asalkan kita berusaha, kita pasti bisa. Lagi pula, para pemuda di Jakarta sedang mempersiapkan strategi pertahanan untuk mencegah terjadinya serangan Jepang dan sekutu yang tidak setuju akan proklamasi bangsa ini. Bagaimana, Bu? Baiklah, saya setuju. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan negara Indonesia ini tanpa adanya campur tangan Jepang. Sebentar dulu. Kacamata Abu mana? Oh iya ini, Bung. Pada pukul 5:30 sore, rombongan dari Jakarta yang dikawal oleh peta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Syukurlah kalian semua baik-baik saja. Jadi bagaimana dengan keputusannya? Kami setuju bahwa kemerdekaan Indonesia dilaksanakan tanpa ada campur tangan dari Jepang. Lalu kapan kita akan melaksanakannya? Bagaimana jika besok pasukan di Jakarta sudah bersiap? Jika mungkin, ya kita akan melaksanakannya besok pagi. Baiklah, Bung. Bagaimana jika kita bicarakan tentang naskah proklamasi kemerdekaan negara kita? Jepang tidak akan mengizinkan kita sekarang, apalagi jika mereka tahu bahwa kita akan merumuskan proklamasi. Saya punya ide. Kita akan meminjam rumah milik perwira Angkatan Laut Jepang, yaitu Laksamana Maeda. Baiklah, Bung. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Maaf, ada apa ya? Kami ingin bertemu dengan Laksamana Maeda. Sebentar, saya panggilkan Bapak dulu. Selamat malam. Ada apa, Bung? Maaf kami mengganggu Anda malam-malam begini. Kami butuh tempat untuk mempersiapkan rencana kemerdekaan yang akan dilaksanakan esok hari. Oh, benarkah? Kalau begitu, silakan masuk. Terima kasih, Laksamana. Apakah ada pena dan kertas, Laksamana? Oh, sebentar. Akan saya ambilkan. Bagaimana dengan penandatanganan naskah ini? Menurut saya, teks proklamasi jangan ditandatangani oleh anggota PPKI karena PPKI adalah buatan Jepang. Kita sudah sepakat tadi akan melaksanakan proklamasi tanpa campur tangan Jepang. Adakah dari kalian yang punya pendapat untuk menyelesaikan masalah ini? Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh para hadirin yang datang pada saat ini seperti ketika Amerika menandatangani teks deklarasi mereka? Jangan, kita tidak boleh meniru bangsa lain. Kita harus berbeda dari bangsa lain, Bung. Lalu bagaimana dengan Bung Karno? Karena ini semua berkat jasa Indonesia, berarti atas nama bangsa Indonesia. Ya, saya setuju. Bagaimana jika yang menandatangani naskah tersebut adalah Anda dan Bung Hatta sebagai wakil dari bangsa Indonesia? Bagaimana? Usulan yang bagus. Bagaimana untuk para hadirin? Setuju!
Tolong Anda ketikkan naskah ini. Baik, Bung. Apakah di sini ada mesin ketik? Oh, ada. Mari ikut saya. Bagaimana menurutmu? Bagus. Setelah usai perundingan di rumah Laksamana Maeda, Insinyur Soekarno pulang dan disambut oleh istri tercinta. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Terima kasih Bu telah menemani saya di masa-masa yang sulit ini. Iya, terima kasih kepada Gusti Allah yang telah memberikan kita jalan menuju proklamasi kemerdekaan bangsa ini. Oh iya, apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proses kemerdekaan besok akan berlangsung? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera yang diiringi oleh lagu Indonesia Raya karya Bung Supratman. Oh iya, bukankah kita belum punya bendera? Lantas bagaimana? Ya ampun, Bapak lupa. Bagaimana kalau Ibu saja menjahit benderanya? Tapi ibu tidak punya kain, Pak. Yang ada hanya kain merah dan putih. Apakah tidak apa-apa? Tentu saja tidak apa-apa. Kalau begitu, buatlah bendera yang sederhana, yang penting kita sudah niat. Baiklah, Pak. Ibu punya ide. Bagaimana kalau benderanya kita namakan saja Sang Saka Merah Putih? Baiklah, kita namakan benderanya Sang Saka Merah Putih. Ya sudah, Bapak bersiap sana untuk mempersiapkan kemerdekaan besok. Baiklah. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Sungguh indah tanah air beta, tiada. Trimurti, tolong kibarkan bendera ini. Siap, laksanakan. Saudara-saudara sekalian, saya telah minta saudara untuk datang di sini untuk menyaksikan peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa ini. Beratus-ratus tahun bangsa Indonesia kita berjuang untuk merdeka. Gelombang aksi kita tidak untuk segala perjuangan memerdekakan negara ini, tidak menjunjung kekuatan untuk menggapai cita-cita Indonesia. Semangat kami, para pemuka rakyat Indonesia dari berbagai penjuru bergabung untuk memusyawarahkan seiyah, sepatah, sekata. Inilah niat baik kita untuk mengobarkan api revolusi kemerdekaan Indonesia. Saudara-saudara sekalian, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad ini. Dengarkanlah proklamasi ini. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus
1945 atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Teruskan. Langkah tegap maju. Jalan. Bendera siap. Kepada sang merah putih. Hormat. Peristiwa proklamasi tak berlangsung lama. Namun, peristiwa itu telah mengubah segala seni kehidupan bangsa Indonesia. Peristiwa proklamasi kemerdekaan telah menjadi momen puncak perjuangan bangsa Indonesia ini. Lika-liku permasalahan berujung pada akhir yang manis. Perbedaan pendapat menyatu menjadi suatu kekuatan yang padu. Bangsa yang satu ini, Indonesiaku. Oleh karena itu, kita sebagai generasi penerus bangsa harus berprestasi dalam rangka mengisi kemerdekaan tersebut, bukan malah menodai. Kita harus bisa membalas budi para pejuang tanah air zaman dahulu dengan cara mempertahankan kemerdekaan.